dia meratapi apa yang telah berlalu. Ya khawfu la yadri ma yasha, dia tidak pernah khawatir mau berada di mana dan seperti apa. Yang terakhir, ya khawfu min ibhamil aqibah, dia merasa takut dengan akhir dari kehidupan yang menentukan dirinya nanti. Semoga kita semua benar-benar dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan dan dipanggil dalam keadaan membawa iman Islam dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga dalam keadaan sehat walafiat kita dapat bermunajat pada malam hari ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan dan kita nanti syafaat beliau kelak di hari kiamat. Semoga kita semua mendapatkannya. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai mari kita berdoa dengan pembacaan surah Al-Fatihah dengan besar harapan semoga selalu rahman rahimnya Allah menyertai kita dan serta seluruh keluarga kita, dan kelak kita bersama dengan Nabi Muhammad masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi Allah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amalu bi harakatil qulubi asyraf. Jadi malam ini ada beberapa topik yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu tentang amal perbuatan yang selama ini kita laksanakan, baik amal itu berupa amal sosial maupun amal ibadah yang memang memiliki kewajiban dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa amal yang memang diwajibkan itu adalah amal fardu, semisal sholat, puasa dan lain sebagainya. Lalu ada amal-amal keseharian yang itu sifatnya disunahkan, seperti berbuat baik, kemudian sedekah, jariyah, infak, menolong dan lain sebagainya. Itu termasuk amal kebaikan. Akan tetapi amal-amal di sini memiliki kualitas yang berbeda tentunya dengan yang dimiliki oleh orang lain. Apabila amal kita itu biharakati qulub, artinya tergerak karena memang anggota kita itu bergerak karena memang hati kita yang menuntutnya. Qala al-amalu biharakatil qulub fi mutala'atil uyub asyraf minal amal biharakatil jawarih. Secara kualitas baca Quran kita, sholat kita, kemudian sedekah kita, berbuat baik kita kepada orang lain, kemudian membantu kita terhadap sesama, itu secara kualitas itu lebih mulia, lebih baik kalau memang perbuatan tersebut diharakatil qulub, digerakkan oleh hati. Hati ini fi muqalla'atil uyub, karena merasa takut terhadap zat yang tidak bisa dilihat oleh manusia pada saat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hati dengan keyakinannya, dengan keimanannya
dengan takwanya, dengan zikirnya, dengan segala daya dan upaya yang dimiliki oleh hati, kemudian dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang menciptakan, sebagai zat yang mengatur, dan sebagai zat yang memberikan segalanya, lalu hati secara konsisten menggerakkan anggota kita untuk mau satu mendengarkan kebaikan, dua berbuat kebajikan dengan sesama, nomor tiga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi segala larangannya. Maka kualitas amal-amal tersebut itu jauh lebih baik daripada hanya amal yang mendapatkan kulitnya saja. Dalam arti tubuhnya bergerak secara otomatis karena memang ini diwajibkan. Semisal sholat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap muslim yang mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah memenuhi syarat dan hukumnya. Dan ketika dia sholat, yang sholat itu kadang-kala atau yang bersedekah itu kadang-kala, atau yang berhaji atau yang berpuasa itu hanya jawarihnya saja, dalam arti hanya anggota-anggotanya saja. Misal dia sholat, dia rukuk saja, sujud, ya sujud saja, takbiratul ihram, dia hanya baca Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangannya tanpa sedikit terbesit, mengingat dan menanamkan di dalam hati betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha besar, lebih besar dari segala masalah yang sedang menimpa kita, lebih besar dari segala macam bahaya yang mengancam kita, lebih besar dari harapan yang bisa kita tambahkan. Jadi ketika lafaz takbir dikumandangkan saat sholat, Allahu Akbar, seyogyanya kita memang merasa terdiri, merasa kecil, merasa la haula wala quwwata illa billah, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa kecuali semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makna semacam itu bisa dihadirkan oleh siapapun, bahkan orang yang tidak memiliki pengetahuan sekalipun, kalau amal atau ibadah yang dilakukan itu digerakkan oleh hati nuraninya yang meyakini bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Oleh karena itu amal kebaikan itu banyak macam. Bahkan dalam ilmu fikih itu dikatakan bahwa ibadah itu kan ada dua, ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Yang mahdhah itu ibadah murni yang sesuai dengan SOP, punya SOP, standar operasional prosedurnya. Sholat ada tata caranya, wudhu ada tata caranya, kemudian puasa ada waktu, haji juga ada waktu. Itu semuanya ibadah mahdhah, ibadah wajib yang ada ketentuan dan kriterianya. Jadi Bapak Ibu nggak bisa haji misalkan karena malas antri, cari opsi yang lain itu tidak bisa. Atau puasa karena enggak di bulan Ramadan, cari yang bulan-bulan liburan misalnya. Seperti kayak gini, tahun baru banyak liburnya, puasa saja, itu nggak bisa karena sudah ada SOP-nya. Tapi yang lebih banyak itu adalah ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah, yang tidak ada standarnya, karena dibebaskan, lebih fleksibel, membaca Quran dimanapun, kapanpun, mau membantu siapapun dengan latar belakang apapun, mau berpuasa sunnah mulai dari tanggal
Tapi yang menentukan nilai kualitasnya itu adalah bagaimana ketika tubuhnya bergerak melaksanakan amal tersebut, hatinya mendorong. Jadi gak cuma tubuhnya saja yang bergerak untuk melakukan kebaikan, tapi hatinya juga bergerak berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan yang kuat bahwa dia akan mati dan membawa semua kebaikan yang dikumpulkan saat mati, keyakinan bahwa kelak di hari kiamat semua akan dipertanggungjawabkan. Dengan keyakinan semacam itu akan menggerakkan anggota lahirnya untuk konsisten berbuat baik. Perbuatan baiknya memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada biasanya. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, biasanya orang masyarakat Muslim itu berbondong-bondong, berguyup, kemudian ada euforia saat masukin bulan awal Ramadan. Euforianya luar biasa, semangatnya itu membara saat di awal Ramadan. Itu rata dimanapun setahu saya, saat tanggal 1 Ramadan aktivitas sholat tarawih itu full sampai belakang karena semangat masuk di bulan Ramadan. Bisa jadi semakin kesini tanggal 10 ke atas, kemudian apalagi tanggal 20 ke atas, itu semakin ke depan, semakin maju. Itu bisa jadi karena pertama kali dia berangkat untuk melaksanakan kegembiraan dalam bulan Ramadan, itu bukan hatinya yang menggerakkan, artinya karena suasana saja, ikut serta keramaian mereka bareng-bareng, senang bareng, hatinya belum tergerak untuk memaknai bagaimana spesialnya Ramadan itu, sehingga dia tidak tergerak secara konsisten selama bulan Ramadan. Hanya kebaikan yang dia lakukan, tidak semacam itu, kembali kepis. Ya karena itu tadi, karena amal yang dia lakukan atau perbuatan yang dia lakukan dengan anggota zahirnya itu tidak memiliki bahan bakar berupa hati yang ingat kepada Allah, ingat akan kebesaran, mengharap ampunan yang seluas-luasnya, keberkahan yang setinggi-tingginya di bulan Ramadan. Sehingga ya seperti yang sudah-sudah ya, mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5 itu full semuanya, yang ngaji, yang ratusan, yang mengaji, yang semuanya full. Tanggal 10 ke atas, 11, 12, 13 dan seterusnya mulai ada kemajuan, soft tarawihnya semakin maju dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa perbuatan yang memang dilandasi atau dibina oleh hati yang ingat kepada Allah, walaupun itu sedikit, jauh ashraf, jauh lebih mulia, jauh lebih berkualitas, dan tentunya jauh lebih besar kemungkinan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berikutnya al-aqil la yakhruj min hadhil ahruf as-salasa. Tanda orang yang berakal menurut ulama itu ada 3. Al-awwal, yang pertama, ayyakuna khaifan lima salaf minhu minadz dzunub. Yang pertama, dia meratapi, merenungi, getun dan takut, khawatir, cemas akan dosa yang telah berlalu. Jadi bukan dilupakan begitu saja, tapi memang ada kekhawatiran, ada rasa cemas, ada rasa takut akan dosa-dosa terdahulunya. Kita semua manusia berpotensi melakukan dosa, dan saya yakin hanya yang bebas dari dosa hanya Rasulullah SAW. Selain itu,
berpotensi dosa masa lalu. Apakah itu akan diampuni? Apakah itu dibebaskan? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi sebagai orang yang memiliki akal, tidak dilupakan begitu saja. Akan tetapi dosa masa lalunya dijadikan sebuah momentum dan pengingat. Ya Allah, saya tidak pantas untuk begini karena saya masih punya dosa. Ya Allah, saya malu untuk melakukan ini karena dosa saya terlalu besar. Karena keburukan saya kemarin, saya tidak pantas berada di hadapan orang banyak untuk berbicara A, B, C, D, dan lain sebagainya. Ya Allah, saya tidak pantas untuk ini karena dosa saya pernah saya lakukan. Akhirnya hatinya tertutup untuk selalu dan selalu karena dibarengi dengan kecemasan, khawatir, rasa takut, dia selalu berharap atas ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya akan bersandar kepada Allah, akan menyandarkan hatinya kepada Allah, mengharap rahmat, mengharap rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor dua, la yadri ma yunzilu sa'at ba'da sa'at. Dia tidak tahu dalam satu waktu dia akan berada di mana dan kemana. Dia tidak pernah memiliki pikiran bahwa saya harus begini, saya harus begini. Artinya orang yang berakal itu menurut para ulama menyandarkan segala apa yang diberikan, apa yang sudah ditakdirkan dan mempercayainya dengan tetap teguh melaksanakan perintahnya. Artinya dia tidak takut bahwa besok akan semacam ini, tidak dihantui perasaan cemas bahwa lusa akan sulit makan misalnya. Perasaan-perasaan yang akan datang tidak bisa menghantui orang tersebut karena dengan akalnya dia mendapatkan bahwa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah udah janji gak ada satu makhluk pun yang berada di atas bumi illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah udah kasih rezekinya. Apapun itu bentuknya, kadarnya, banyaknya, macamnya udah ditanggung. Itu udah janji Allah. Dabbah itu artinya makhluk yang gegerembak itu ya, yang menghuni bumi. Illa Allah, semuanya itu ditanggung sama Allah rezekinya. Mulai dari yang paling kecil yang bisa ditangkap oleh mata manusia semua, yang paling besar mungkin bahkan manusia sendiri itu semua sudah ada kadarnya. Jadi min saat ila saat, dari satu waktu ke waktu yang lain dia optimis bahwa Allah tidak akan tidur, Allah selalu tahu dan Allah Maha mengetahui, serta Allah sudah berjanji bahwa semua yang hidup di muka bumi akan diberi rezeki dalam bentuk apapun. Rezeki pertemanan yang solid, rezeki rekan kerja yang bisa memberikan manfaat, rezeki berupa keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, rezeki berupa dilancarkan untuk usaha, rezeki berupa kesehatan yang terus diberikan oleh Allah, rezeki berupa anak-anak yang berbakti, yang sayang dan takdir kepada kedua orang tua. Ya mungkin barangkali kita lah yang mengecilkan rezeki Allah. Di mata kita, di pikiran kita, rezeki itu ya banyak kali dikatakan jumlah nominal atau uang atau harta dalam hal ini. Yaitu salah kita. Karena kita fokus dengan itu, sehingga secara tidak langsung kita mengabaikan hingga detik ini kita masih hidup. Alhamdulillah hujan, rumah kita nggak kebanjiran. Padahal tetangga kita, saudara kita, mungkin karena kita di malam saja masih ada saudara-saudara kita yang di daerah banyakan yang kena musibah banjir.
dunia. Karena kita fokus dengan uang, kita lupa dengan itu. Anak-anak kita yang manut, yang taat, belajarnya rajin, orangnya disiplin, kita lupa kita punya anak sebaik itu. Kita lupa kita punya pasangan yang care. Kita lupa bahwa lingkungan kita bukan lingkungan yang buruk. Itu semuanya bentuk rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keistimewaan Nabi Muhammad salah satunya adalah karena beliau manusia biasa. Justru karena beliau manusia biasa yang tidak bisa menghidupkan orang mati layaknya Nabi Isa, yang tidak bisa membelah lautan layaknya Nabi Musa. Justru karena beliau manusia biasa menjadi keistimewaan. Mengapa? Ya sebagai teladan dan contoh untuk manusia umatnya. Bahwa Nabi punya emosi, Nabi pernah marah, Nabi pernah cemburu, Nabi berharap, dalam usaha Nabi juga berusaha mencari rezeki, mencari uang, bekerja layaknya manusia pada umumnya. Justru itu yang menjadikan beliau sangat-sangat spesial sekali. Bukan karena Nabi bisa terbang, itu pesulap tidak bisa. Bukan karena Nabi bisa bilang, bukan. Keistimewaan Nabi Muhammad SAW karena dia manusia biasa. Untuk makan beliau harus bekerja. Untuk ngasih makan keluarga beliau harus berdagang. Ya, bahasa Inggrisnya ordinary people. Ini manusia biasa itu aja. Nah, tapi dengan kebiasaan dan manusia biasa beliau tetap taat di jalur syariat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu yang menjadi teladan bagi kita, menjadi contoh paling sempurna, paling ideal, sembari menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berikhtiar, kita pun juga demikian, sembari kita berobat, entah medis, non medis dan lain semacamnya, kita berharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikatakan oleh ulama al-aqli, orang yang menggunakan akalnya. Yang terakhir pesalis, ya khafu min ibhamil akibat la yadri ma yukhtar lahu. Dia merasa cemas bagaimana akhir kehidupan yang akan dia dapatkan, karena tidak ada orang yang tahu. Kita pulau panjenengan sedaya sing hadir dalam ini saat meniki, tidak pernah ada yang tahu bagaimana kelak kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba malaikat datang tanpa salam, tanpa kalam, lalu datang mendekati kita. Siap tidak siap, saat itu juga kita akan dipanggil. Nah, penentuannya di situ. Ternyata kita nggak tahu apakah kita dipanggil tetap seperti ini dalam keadaan membawa iman dan Islam, atau sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, kita dipanggil dalam keadaan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kita gadaikan, Islam kita gadaikan, keyakinan kita runtuh. Karena apa? Karena di dunia kita jalan untuk melatih qulub kita, melatih iman kita, menguatkan iman kita, sehingga ada musibah sedikit kita goyah, ada cobaan sedikit kita berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru orang yang cerdas itu orang yang mengkhawatirkan bagaimana kelak dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikatakan oleh ulama ini senada dengan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam satu hadisnya beliau bersabda, al-qayyas man 'amila ba'dal maut. Yang dikatakan orang cerdas adalah orang yang berinvestasi untuk kematiannya. Jadi cerdas itu bukan mereka yang memiliki, menurut Nabi, orang cerdas itu
adalah orang yang mempersiapkan segalanya untuk sesuatu jangka panjang, atau dalam bahasa manajemen ya kita dalam bahasa ekonomi investasi. Kehidupan kita di dunia itu adalah investasi, golek samu untuk kelak kehidupan yang jauh lebih panjang, nam abadi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, contohnya untuk melakukan perjalanan, entah 2 hari, 3 hari, entah itu ziarah, entah itu kemana, pasti mempersiapkan sesuatu kan, prepare, mempersiapkan bekal, logistik, kesehatan, kemudian pakaian pengganti dan lain semacamnya, itu pasti dipersiapkan. Yang mungkin kosongan, nembel bocone, yosin, mungkin masih pernah kayak gitu, udah ziarah sudah bobo, nembel kamar bocone, ya sudah bocone gelap itu. Tapi kalau orang yang mau mempersiapkan diri, ya siap-siap betul. Sesuatu habis ziarah, telur dino, salim semene, salam semene, cukup. Kita di dunia juga kayak gitu. 60 tahun, 70 tahun, maksimal 90 tahun, berjarak 100 tahun, langkah. Pokoknya kata Nabi 60 tahun ke atas sudah harus siap-siap kalau masih hidup. Nah, kehidupan yang lebih lama itu nanti setelah akhirat. Oleh karena itu kalau kayas man'amila ba'dal maut, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk kematiannya. Bukan dia mempersiapkan kaplingan tanah di kuburan, bukan dia mempersiapkan warisan untuk anak-anaknya, bukan. Tapi bagaimana dirinya siap untuk bekal kelak di hari kiamat atau di hari akhirat. Cukup gak kira-kira usia 60 tahun untuk bekal hidup abadi kelak? Cukup gak kira-kira sholat selama 30, 60, 70 tahun untuk kelak di akhirat? Cukup gak kira-kira? Belum digerogoti oleh dosanya, belum digerogoti korting oleh ibadah yang tidak diterima, tidak sesuai standar dan lain semacamnya. Dipotong ini, ternyata tidak cukup. Mau mengandung kemana? Hidup lagi gak mungkin dan mustahil. Jadi memang benar teman-teman. Ya khawfu bin ibhamil aqibah adalah orang yang mempersiapkan investasi di dunia untuk bekal di akhirat. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Gus Bahar. Saya mengutip dari ceramah beliau. Nek wong mati ini semangat urip. Dalam arti apa? Nek ancen wedi mati, yo urip ditengani oleh nang tonggo sing sae, lan anak kula yo sing sae, yang gawe yo sing sae. Mangkon ngoten kalih tiyang sanes nggih sing sae. Wis mati, berarti wis bekal wong sekitar bisa menjadikan dia yang tinggal dalam pelana. Bukan berarti orang yang mati itu cuma diam di masjid saja kita, enggak. Orang takut mati cuma minta, orang yang takut mati baca Quran, itu bukan takut mati, takut ditagih utangnya. Tapi orang yang takut mati itu harus semangat hidup, semangat untuk mencari berkah dengan kematiannya itu. Logikanya itu semacam itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya ulangi lagi, al-akil ada 3 ya, orang yang punya akal, kita ulama ditandai dengan 3 hal. Khaufan min masalah. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Ihdinas siratal mustaqim.